Salahnya di mana? Biar saya itu kembali ke jalan yang lurus gitu loh. Coba jangan ngomong di kolom komentar sesatnya itu di mana. Heran saya dengan orang-orang ini loh. Ngomong sesat, tapi suruh nunjukin sesatnya bingung di mana. Gimana sih? Ayo coba Utauruk. Kristen ya Bang ya? Ya, saya nggak sependapat, Pak. Oke. Ya jelas. Ini. Kita pernah satu komal melawan UCPI kemarin. Oke, silakan. Bang Edis, cuman yang jadi pertanyaan saya kurang sepakat itu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan. Dari mana dasarnya itu, Bang Edis? Sementara kan prinsip dasar Tritunggal itu adalah 3 yang satu perwujudannya, tapi orangnya satu. Sementara di sini dari bagaimana jadi Tuhan Yesus punya Tuhan? Jadi siapa? Oke. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya. Baik, pelan-pelan ya Bang ya. Ya. Bang, di dalam Alkitab Tuhan Yesus berdoa nggak? Berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Bapa. Bapa di surga itu Tuhan apa bukan? Bapa di surga itu ya Tuhan. Oke. Kepadamu lah, dalam pengertiannya dia bersifat kemanusiaan yang dia berkeluh kesah. Kepadamu lah nyawaku kuserahkan. Berarti dalam artian itu berarti waktu Tuhan Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Dalam nilai kemanusiaan dia belum di dunia, tapi dia mau menggenapi apa yang ada di kitab Yesaya. Oh, berarti ketika di dunia Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan. menurut alasan saya menyatakan itu, ketika dia naik ke surga kan dia baptislah dia dalam nama Putra Bapa, dalam baptislah dia. Artinya disuruhnya kita untuk mencari pengikut sebagai pengikut Kristen. Artinya dia menunjukkan baptislah dia dalam nama Putra Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dasar dari kami agama Lutheran ya kan, yang ada di sini di Indonesia. Jadi yang aku maksud kalau Bukan Tuhan di situ Yesus Bang, nanti kita lari ke baptis, nanti kita lari ke Lutheran, nanti kita lari kemana-mana. Maksud saya satu-satu Bang. Karena dari situ dasar saya menyatakan adanya Tritunggal, Bos. Kalau memang ya capek kita mencarinya di kitab itu tidak ada. Jadi Tapi dari nanti jadi pengajaran baptis, jadi Lutheran, padahal bukan itu bahasan kita. Gini loh Bang, pelan-pelan kalau kita diskusi itu satu-satu kita bahas Bang. Gini, Abang kan tidak suka Yesus punya Tuhan. Ya. Tidak suka kan? Bukan suka, memang tidak ada seperti itu kalau menurut saya. Tidak punya Tuhan. Oke. Baik. Bang, kalau ada orang berdoa, misalnya namanya Budi berdoa. Kalau Budi berdoa, berarti dia punya Tuhan nggak? Bisa jadi. Jangan bisa jadi, Bisa Bang. jadi. Kalau bisa jadi ya repot kita kayak gitu. bisa jadi diskusi kita. Begini Bang ya, pelan-pelan ya. Kalau ada seseorang bernama Budi. Oke. Halo? Ya. Oke. Si Budi berdoa Iya. kepada Tuhan. Oke, berarti si Budi punya Ya. Tuhan nggak kalau begitu? Ya. Oke, baik. Menurut Abang di dalam Alkitab Tuhan Yesus berdoa nggak? Atau dia nggak pernah berdoa? Berdoa. Berdoa. Kalau orang berdoa berarti punya Tuhan nggak? Punya Tuhan. Berarti Tuhan Yesus punya Tuhan. Enggak, kalau dalam hal konteks seperti itu bukan seperti itu, Pak Bang Edis. Yang aku prinsipkan dia kan punya wewenang di dunia loh. Jika seorang hamba tidak mempunyai wewenang, dia akan melakukan mujizat itu melalui Tuhannya seperti kita. Artinya mengusir roh dan segala macam itu kan melalui, pergilah kau setan dari tubuhnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan seperti itu. Sementara dia ya Yesus sendiri melakukan mujizat atas wewenang dia sendiri. Tidak melalui perantaraan. Apakah dia bukan dikatakan Tuhan? Bang, saya tidak pernah loh Bang menolak Yesus mujizat adalah sampai Tuhan. menghidupkan orang. Bang, Iya. apakah saya mengatakan Yesus bukan Tuhan? Tuhan, maksudku Tuhan dia sendiri. Jadi maksud Anda macam mana? Bagaimana dengan apakah Yesus itu Tuhan jadinya menurut Anda itu bukan Esa?
Perwujudannya aja yang berbeda, bos. Tapi penyebutannya namanya dia. Sedangkan dia berani menyatakan aku adalah Alpha dan Omega. Bagaimana itu? Yang awal dan yang akhir. Oke lah, berarti abang nggak suka ya kalau Tuhan Yesus punya Tuhan ya? Menurut saya nggak sependapat dengan untuk konteks sekali ini kok, bos. Oke. Yang lain-lainnya Berarti- saya memang selalu mendukung. Oke, Tapi berarti kalau untuk hal-hal yang seperti ya udahlah, belum berarti pas, saya berarti oke lah, berarti Tuhan Yesus pokoknya nggak punya Tuhan lah ya. dia sendiri Tuhan itu. Berarti dia berdoa kepada Pengertian. dirinya sendiri sebenarnya ya. Dia dalam hal berdoa kepada diri sendiri, dia di dalam dunia. Kalau menurut saya, Berarti waktu di dalam dunia dia berdoa kepada dirinya sendiri ya. ya, karena dia mengalami kesakitan seperti manusia. Oke lah, ya udah saya belajarlah dari yang biar saya belajarlah sama kalian ya. Berarti Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya. Berarti sebenarnya dia nggak punya Dalam Tuhan. hal- Tuhannya dia adalah dirinya dia sendiri tuh ya. Hmm. Oke lah, baiklah saya Yes, belajarlah sama alhamdulillah. kalian lah. Oke, biar bertobatlah dulu saya ya. Oh. Biar bertobat dulu Edis TV bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya. Betul? Betul? Ya. Berarti ya Bapa, ya itu aku sendiri, begitu ya. Hmm. Bapak Bukan Bapak yang di surga, yaitu diriku sendiri gitu ya. Hmm. Oke lah, baik. Biar bertobat saya teman-teman. Oke. Ya. Apalagi bang, kira-kira bang, biar saya bertobat bang. Apalagi? Ya, maksud saya bukan seperti itu Bang Edis. Itu kan kalau masalah kepertobatan itu tergantung sama Bukan, maksudnya biar biar besok saya memberitakan Tuhan Yesus yang nggak punya Tuhan, Tuhan Yesus yang berdoa kepada dirinya sendiri, begitu. Betul? perwujudan kemanusiaan secara dia kan sebagai manusia berada di dunia. Jadi otomatis dia akan memberikan satu pedoman kepada kita manusia bagaimana cara berdoa. Kan begitu. Dia mengajarkan berdoa juga dan juga dia berdoa secara pribadi. Dalam pengertian itu, di situ dia berusaha dalam dunia itu kan dia untuk penggenapan, artinya penggenapan kitab-kitab yang ada di Yesaya. Selain itu, ya kalau menurut saya dalam konteks topik yang Bapak buat ini, Bang Edis buat ini, saya kurang setuju dengan kata seperti itu. Bagaimana Tuhan sendiri mempunyai Tuhan lagi? Tuhan sendiri. Oke lah, cuma itu pendapat saya. Kalau yang lain memang karena masih orang karena nakal Yesus kan, belum karena mengerti Yesus yang adalah saya tahu. karena Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin dia berdoa punya Tuhan lagi? Ya berarti dia itu berdoa kepada dirinya sendiri gitu ya, betul? Betul ya? Ya kalau menurut saya itu pemahaman salah. Tapi kalau menurutku dia berdoa kepada Bapa dalam perwujudan dia sebelum menjadi Allah gitu. Setelah dia naik ke surga, apakah memang setelah dia naik ke surga dia kan nggak mati? Jadi di atas sana apakah ada dua Tuhan? Menurut sampean kan tadi dikatakan Tuhan itu Esa. Itu aja. Berarti kan aku akan memberikan tempat bagimu kata Tuhan Yesus. Menyediakan tempat bagimu di atas sana. Berarti apakah dia hanya sebagai perdana menteri yang datang ke bawah? Sementara dia berberani Saya mau mengatakan, "Aku bertobat adalah tadinya Alpha dan mau Omega." ngikutin abang jadi nggak jadi bang. Iya. Ya udahlah bang, saya turunin dulu di bawah ya. Kita cari dulu yang itu. pernah baca Alkitab ya. Ya siap. Baiklah, ya baik. Iya. Ya teman-teman, saya sudah bilang teman-teman, biasanya nanti kalau saya bilang keseluruhannya nanti dibilang saya sombong. Biasanya orang yang bantah-bantah statement saya itu biasanya goblok. Tuh teman-teman. Kadang-kadang saya harus kasar ngomongnya, tapi ya mau gimana? Sudah saya ikuti, tapi bingung sendiri gimana. Yuk, coba yang lain lagi yuk. Atau siapa lagi tuh yang mau bikin saya bertobat yuk, silakan yuk. Coba silakan lagi teman-teman. Saya berusaha mengajarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab, tapi banyak orang-orang awam yang tidak suka begitu. Orang-orang yang ya merasa dirinya lebih tahu begitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba mau diskusi dulu ya. Siapa tahu jangan-jangan saya salah ini pemahaman saya. Yuk, yang Kristen-Kristen yang tidak sepakat ya, bukan yang sepakat ya. Kalau yang sepakat, ya nggak usah lah. Yang kita sadarkan kan orang-orang yang nggak sepakat. Tapi teman-teman ya, yang saya perhatikan, orang-orang yang tidak sepakat itu adalah orang-orang
yang trauma atau yang biasa diskusi dengan Muslim. Begitu. Karena banyak sekali pendebat-pendebat Muslim itu berusaha ingin membuktikan ini. Coba kalau nggak percaya lihat aja pendebat-pendebat Muslim. Mereka berusaha untuk menjelaskan kepada orang Kristen lawan debatnya bahwa Yesus punya Tuhan. Nah, orang Islam yang berusaha menjelaskan itu berpikir bahwa Islam itu akan terbukti benar nanti kalau Yesus punya Tuhan. Makanya pendebat yang Islam goblok, lawan diskusinya juga goblok. Kembar. Begitu. Nah, yang saya lihat orang-orang ini yang setengah mati membantah argumen-argumen Muslim itu takut. Kalau itu nanti Yesus punya Tuhan, maka Islam jadi benar. Begitu. Tapi memang fakta begitu. Kalau kalian nggak paham, saya ulangin satu kali lagi ya, biar jelas nih. Ada dua orang berdebat. Nih, ini pendebat Islam. Kemudian ini orang Kristen. Yang model-model beginilah yang banyak terjadi di media sosial. 90% yang terjadi begitu. Yang Islam, pendebat Islam ini, bilang sama orang Kristen begini, kamu, Oten, Yesus itu menyembah Tuhan. Yesus itu menyembah Bapa di sorga. Yesus itu berdoa kepada Bapa di sorga. Nah, yang Kristen, kalau saya iyakan, nanti Islam benar ini. Kalau saya iyakan. Nah, yang Kristen ini mati-matian dia membantah. Enggak, Yesus nggak punya Tuhan. Dia nggak berdoa kepada Bapa di surga. Enggak. Nah, jadi teman-teman, memang orang-orang yang saya lihat itu, yang awam-awam ini, yang terjadi begitu. Takut dia mengakui bahwa Yesus punya Tuhan, takut nanti Islam benar. Sementara yang Islam berpikir, pendebat Islam ya, berpikir bahwa kalau Yesus punya Tuhan, maka Islam jadi benar. Makanya saya bilang dua-duanya sudah nggak waras. Begitu. Ya. Padahal bukan itu. Inti ajaran yang dibahas itu seharusnya bukan seperti itu. Tapi itulah ya yang terjadi. Kalau kalian tonton debat-debat di internet ya kayak begitu. Rata-rata begitu debatnya. Ya, silakan. Entah apa yang mau coba dibuktikan oleh pendebat-pendebat Muslim ini. Jika nanti dia udah menjelaskan, ya Yesus berdoa menyembah Bapa di surga. Lalu Islamnya jadi benar di mana?